Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia. LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bat 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ira Mardiana, saya guru MI Nurul Islam di Desa Tegalrejo, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471250 nomor UKG 8844055077067. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, pada materi Kalimat Thayyibah, mata pelajaran Akidah Akhlak. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Siapkan dulu anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah. Apakah ada yang izin hari ini? Oh, alhamdulillah. Hari ini akan belajar
akidah akhlak. Materinya adalah subhanallah ya. Apakah ada yang tahu subhanallah? Tidak ada. Nanti kita akan bicarakan itu ya. Nanti Ibu jelaskan ya. Subhanallah itu terdiri dari kalimat thayyibah. Kalimat apa? Kalimat thayyibah. Yang tujuannya adalah biar terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat apa? Kalimat thayyibah. Jadi, kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan baik yang disukai Allah. Tapi sebelum kita ke materi subhanallah, kita is breaking dulu ya. Yuk coba sekarang berdiri. 2, 3. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila ku lupa, astaghfirullah. Bila berjanji, insya Allah. Bila bersedih, hasbunallah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Anak-anak, kita sekarang akan belajar akidah akhlak. Materinya tadi apa katanya Bu Guru? Subhanallah ya. Subhanallah itu artinya apa? Oh, pintar. Maha suci Allah. Sekarang Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok ya. Di sini kelompok 1. Kelompoknya Farda ya. Ya. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Mbak Sila. Kelompok 3, kelompoknya Mas Haki ya. Ini 3 kelompok ini nanti akan mengerjakan tugas ya. Tadi ya Bu Guru bilang materinya apa? Subhanallah ya. Subhanallah artinya maha. Ayo Mas Haki, apa Mas Haki? Ayo Mbak Farda. Ya, pintar. Maha suci Allah. Kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan baik yang disukai Allah. Kalimat thayyibah ini digunakan waktu apa? Waktu melihat apa, anak-anak? Ayo coba. Waktu melihat pemandangan yang indah, merasa kagum, ya. Jadi kalimat thayyibah subhanallah digunakan ketika melihat pemandangan yang indah, merasa kagum, takjub, ya. Nah, biar kita jelas, nanti kita lihat layar dulu ya. Sampai lihat ke sini ya, anak-anak ya. Bentar ya. Perhatikan. Kelihatan ini? Ya, ini ya. Ini adalah kalimat thayyibah subhanallah. Pelajaran akidah akhlak ya. Lagi ya. Apa itu kalimat thayyibah? Sebentar. Kelompok 1, ayo dibaca, Farda. Ya, pintar. Adalah ucapan-ucapan baik yang disukai Allah ya. Dan digunakan untuk bersyukur ya.
Kalau misalkan sampean dapat sesuatu, sekarang dapat rasul ya, sampean bilang apa? Subhanallah. Dapat nikmat dari Allah, dapat rezeki, sampean dapat peringkat. Bilang apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Ini lagi. Contohnya subhanallah terdiri dari ini contohnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Ya, next lagi ya. Sini depan. Mengenal apa ini? Mengenal subhanallah. Nah, sekarang kelompok 2. Benar ya. Subhanallah artinya maha suci Allah. Allah bersih dari kekurangan dan sempurna. Diucapkan saat melihat yang indah atau menakjubkan. Ya. Jadi sampean paham di sini? Ya, pintar. Lanjut ya. Nah, yuk kelompok 3 yang baca. Mengucapkan subhanallah mengingat bahwa semua keindahan adalah ciptaan Allah. Menunjukkan rasa kagum kepada ciptaan Allah sebagai tanda pujian kepada Allah. Ya, kapan mengucapkan subhanallah? Tadi kelompok 1 sudah membacanya. Ketika melihat apa? Pemandangan alam yang indah. Ketika melihat lucu atau bayi yang menggemaskan. Ini lanjut. Ketika menyaksikan keajaiban seperti pelangi atau lagi. Keempat, mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu. Lanjut lagi ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Jika kita dalam kehidupan sehari-hari melihat apa ini? Melihat pelangi. Contohnya. Ini. Melihat apa ini? Pelangi. Pelanginya kayak gini. Sampean pernah melihat pelangi? Jika kita melihat pelangi, kita ucapkan apa? Subhanallah. Lanjut. Yang kedua, melihat gunung ya. Melihat gunung. Jika kita melihat gunung kayak gini, kita ucapkan apa? Subhanallah. Yang ketiga, melihat bunga. Apakah di rumah ada tanaman bunga? Ini ya. Tanaman bunga ini ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Gunung itu ciptaan siapa? Allah. Pelangi itu ciptaan siapa? Allah ya. Jika kita melihat bunga, kita ucapkan subhanallah. Lanjut. Gambar apa burung ya? Ini namanya burung. Jika kita melihat burung yang cantik seperti ini, kita ucapkan subhanallah. Burung ini bunga apa binatang? Binatang ya. Binatang apa nak? Binatang peliharaan. Kalian punya enggak binatang peliharaan? Punya. Punya burung kayak gini? Oh, tidak punya. Ada yang punya? Ya. Burung ini juga ciptaan Allah. Coba sampean berikan contohnya lagi yang lebih banyak apa? Ya, betul. Mantap. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, ini anak-anak
Apa yang kamu ucapkan ketika melihat lautan biru yang luas? Kayak tadi ada yang jawab apa tadi? Air terjun. Apa lagi? Lampu lampion. Terus lagi? Hutan. Nah, sama. Jika melihat lautan biru yang luas, kita juga mengucapkan subhanallah. Melihat kupu-kupu cantik. Melihat bulan purnama, subhanallah, ya. Karena subhanallah artinya maha suci Allah, ya. Next lagi ya. Nah, ini ya. Yuk biasakan mengucapkan subhanallah setiap hari. Jadi jangan lupa sampean ya, mengucapkan apa? Subhanallah dalam sehari. Ya anak-anak, tadi sudah jelas ya? Sudah paham ya? Sudah siap mengerjakan tugas? Ya, pinter. Sekarang kelompok 1, ini tugasnya ya. Ditulis kelompoknya nak ya. Jawabannya tulis di belakang. Kemudian sini kelompok 2. Kelompok 2, ketuanya Mbak Sila. Tulis ini ya, nama anggotanya. Kemudian jawabannya ditaruh di sini. Oke. Lanjut kelompok 3, Haki. Tulis nama anggotanya di sini. Ya, jawabannya ditaruh di belakangnya. Ya, sudah siap. Udah siapkan pensil semua? Sebelum kita mengerjakan tugas, bismillah dulu ya. Bismillah, mulai. Anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Ya, yang sudah angkat tangan.
Oh ya, sekarang kelompok 2 dulu yang maju. Kalimat thayyibah subhanallah beserta artinya. Kalimat subhanallah arti maha suci Allah. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah ketika melihat keindahan alam atau ciptaan Allah yang luar biasa, seperti matahari terbit, pemandangan alam yang indah, atau keajaiban lainnya. Ketika terhindar dari kesulitan atau bahaya setelah melakukan ibadah atau amalan saleh, ketika merasa kagum dan takjub dengan kebesaran Allah. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah meningkatkan keimanan dan kesadaran akan kebesaran Allah, mengembangkan rasa syukur dan penghargaan terhadap nikmat Allah, membantu menghilangkan sifat sombong dan merasa diri lebih baik dari orang lain, menjadi sarana untuk mengingat Allah dan meningkatkan kualitas spiritual. Akibat jika tidak pernah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, kurangnya kesadaran akan kebesaran Allah dan nikmatnya, hilangnya rasa syukur dan penghargaan terhadap ciptaan Allah, meningkatkan sifat sombong dan merasa diri lebih baik dari orang lain, kurangnya kualitas spiritual dan keimanan. Kalimat thayyibah beserta artinya. Kalimat subhanallah arti maha suci Allah. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah ketika melihat keindahan alam atau ciptaan Allah yang luar biasa, seperti matahari terbit, pemandangan alam yang indah, atau keajaiban lainnya. Ketika terhindar dari kesulitan atau bahaya setelah melakukan ibadah atau amalan salih, ketika merasa kagum atau takjub dengan kebesaran Allah. Hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah meningkatkan keimanan dan kesadaran akan kebesaran Allah, mengembangkan rasa syukur dan penghargaan terhadap nikmat Allah, membantu menghilangkan sifat sombong dan merasa diri lebih baik dari orang lain, menjadi sarana untuk mengingat Allah dan meningkatkan kualitas spiritual. Akibat jika tidak pernah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, kurangnya kesadaran akan kebesaran Allah dan nikmatnya, hilangnya rasa syukur dan penghargaan terhadap ciptaan Allah, meningkatnya sifat sombong dan merasa diri lebih baik dari orang lain, kurangnya kualitas spiritual dan keimanan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Oh iya ya. Kalimat thayyibah subhanallah berserta artinya. Kalimat subhanallah arti maha suci Allah. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah ketika melihat keindahan alam atau ciptaan Allah yang luar biasa, seperti matahari terbit, memandang alam yang indah, atau keajaiban lainnya. Ketika terhindar dari kesulitan atau bahaya setelah melakukan ibadah atau amalan salih, ketika merasa kagum atau takjub dengan kebesaran Allah. Hikmah
mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, mengingatkan keimanan dan kesadaran akan kebesaran Allah, mengembangkan rasa syukur dan penghargaan terhadap nikmat Allah, membantu menghilangkan sifat sombong dan merasa diri lebih baik dari orang lain, menjadi sarana untuk mengingat Allah dan meningkatkan kualitas spiritual. Akibat jika tidak pernah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, kurangnya kesadaran akan kebesaran Allah dan nikmatnya, hilangnya rasa syukur dan penghargaan terhadap ciptaan Allah, meningkatnya sifat sombong dan merasa diri lebih baik dari orang lain, kurangnya kualitas spiritual dan keimanan. Kesimpulan pelajaran materi akidah akhlak ini ya adalah yang tadi subhanallah. Subhanallah adalah maha suci Allah. Ucapkan saat merasa kagum dan melihat keindahan. Nah, nanti sampean di rumah dikasih tugas sama bu guru, yaitu carilah gambar pemandangan atau makhluk hidup ya. Carilah pemandangan atau makhluk hidup dan kemudian sampean ceritakan kembali apa yang kalian lihat. Ya, itu tugasnya besok ya. Sekarang Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lahirnya Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo diawali dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang ditetapkan pada 4 Januari 1969 Masehi atau 1388 Hijriah oleh Direktur Jenderal PTAI atas nama Menteri Agama Republik Indonesia. Penetapan ini seiring dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Agama nomor 188 tahun 1969. Maka ditunjuklah IAIN Alauddin Ujung Pandang sebagai pembina Fakultas Tarbiyah Gorontalo. Pemerintah daerah bersama tokoh-tokoh Gorontalo kemudian mengusulkan peningkatan status dari filial menjadi IAIN sendiri. Usulan ini ditanggapi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Fakultas Madya dengan nama Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Gorontalo. Pada tahun 1997, Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Gorontalo kemudian beralih status secara kelembagaan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Sultan Amai Gorontalo. Sultan Amai Gorontalo kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 91 tanggal 18 Oktober 2004 bertepatan dengan 10 Ramadan 1425 Hijriah. Dengan mengusung visi besar menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang studi Islam, sains, budaya, dan berdaya saing nasional dan global, Institut Agama Islam Negeri Gorontalo memiliki 2 misi utama, yakni menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia berkemampuan akademik dan atau profesional dan berkualitas, serta berjiwa dan berkemampuan entrepreneur, serta melakukan pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan agama Islam, sains dan humaniora, serta mengupayakan peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya budaya nasional. Hasilnya, IAIN Sultan Amai Gorontalo hari ini menyandang kampus dengan predikat akreditas B. Dengan rincian akreditas, program studi terdiri dari 4% terakreditasi A, 44% akreditas B, dan 52% terakreditasi C. Sampai hari ini, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo telah memiliki 4 fakultas dan pasca sarjana. 4 fakultas itu yakni Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan 6 jurusan, Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan 7 jurusan, Fakultas Syariah memiliki 4 jurusan, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 4 jurusan. Sementara pasca sarjana memiliki 4 jurusan,
yakni pendidikan agama Islam, hukum keluarga, manajemen pendidikan Islam, dan ekonomi syariah. Dengan ditopang 2 kampus, YIN Sultan Amai Gorontalo berhasil menorehkan berbagai prestasi akademik, di antaranya tulisan dosen dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional, berbagai presentasi dalam international conference baik di Eropa, Asia maupun Indonesia. Sampai hari ini, sudah ada 20 haki karya dosen pengajar yang terdaftar secara resmi, jurnal yang terakreditasi A di Sinta. Sementara dalam prestasi non-akademik, YIN berhasil mencatatkan nama dengan juara MTQ dan Hifzil Quran tingkat regional, menjadi juara dalam beberapa event pionir, menjadi wakil Indonesia dalam mahasiswa ASEAN Jepang, serta menjadi wakil institusi dalam kegiatan ekstra seperti tari dan duta budaya Gorontalo. Menghasilkan prestasi tersebut, YIN Sultan Amai Gorontalo didukung dengan berbagai fasilitas prasarana penunjang seperti 2 kampus yang terletak di kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Selain itu, kampus YIN Sultan Amai Gorontalo juga memiliki laboratorium serta pemanfaatan ICT dalam mendukung pelayanan akademik maupun administrasi bagi 6.429 mahasiswa aktif, 68 aparatur sipil negara, dan 61 tenaga kontrak. Sementara untuk menunjang prestasi akademik, YIN Sultan Amai Gorontalo didukung dengan 188 dosen yang terdiri dari 65 doktor dan 123 magister, 2 gedung perpustakaan yang terletak di kampus 1 seluas 300 meter persegi, sedangkan perpustakaan di kampus 2 berlantai 2 memiliki luas 500 meter persegi. Dengan kualitas yang dimiliki, Institut Agama Islam Negeri YIN Sultan Amai Gorontalo telah siap bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri UIN Gorontalo. Dengan 9 rencana besar 5 tahun ke depan, yakni pendidikan dan pengajaran yang bereputasi internasional, peningkatan kualitas SDM, dosen, tenaga administrasi kependidikan, serta mahasiswa, berkembangnya riset dan publikasi ilmiah yang bermutu, peningkatan kuantitas dan kualitas peran sosial, dan pengabdian kepada masyarakat, tata kelola lembaga yang efektif, efisien dan akuntabel, peningkatan sarana dan infrastruktur yang memadai, pengelolaan keuangan yang akuntabel, peningkatan citra lembaga di hadapan publik, serta terbangunnya networking nasional internasional. Sementara untuk pembangunan fakultas dan program studi, YIN Sultan Amai Gorontalo telah siap membuka 2 fakultas, yakni Fakultas Humaniora yang memiliki 4 jurusan, serta Fakultas Sains, Teknologi, dan Kesehatan dengan 6 jurusan. Bahwa transformasi dari YIN menjadi UIN tidak hanya keinginan dari internal kampus, akan tetapi keinginan dari Pemda Provinsi, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota seprovinsi Gorontalo, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo, dan tuntutan kebutuhan masyarakat Gorontalo secara keseluruhan. Semua hasil dan prestasi dan rencana besar UIN Gorontalo ini dilakukan demi mewujudkan filosofi serambi keilmuan dan peradaban. Dengan spirit ketauhidan, pada dasarnya merupakan gugusan paradigma keilmuan dengan cara pandang bahwa segala ilmu pengetahuan bersumber dari satu sumber kebenaran, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paradigma ini didesain secara sadar dan bersumber sekaligus berlandaskan diri pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. 2 sumber utama ini menjadi ajaran Islam dan menjadi proyek besar pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sedang dibangun Universitas Islam Negeri Gorontalo. Akan tetapi keinginan dari Pemda Provinsi, mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota seprovinsi Gorontalo, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Gorontalo, dan tuntutan kebutuhan masyarakat Gorontalo secara keseluruhan. Semua hasil dan prestasi dan rencana besar UIN Gorontalo ini dilakukan demi mewujudkan filosofi serambi keilmuan dan peradaban.
dengan spirit ketauhidan pada dasarnya merupakan gugusan paradigma keilmuan dengan cara pandang bahwa segala ilmu pengetahuan bersumber dari satu sumber kebenaran, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paradigma ini didesain secara sadar dan bersumber sekaligus berlandaskan diri pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dua sumber utama ini menjadi ajaran Islam dan menjadi proyek besar pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban yang sedang dibangun Universitas Islam Negeri Gorontalo.